Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semua, senior-senior tadi sudah menyampaikan. Saya langsung mungkin G-nya tuh ngegas aja gitu ya. Langsung ke poin-poin aja. Yang pertama adalah kami melihat dari P2G proses seleksi rekrutmen P3K ini pasti gagal gitu ya. Kenapa katakan gagal? Karena targetnya 1 juta, janji Kemenpan RB Kemendikbud 1 juta, ternyata yang terbaru itu kami mengambil dari data Kemenpan RB per 8 Juni jumlahnya yang sudah ditetapkan 532.547. Oke, yang sebelumnya kan berkembang ya, 523.000, lalu lanjut 513.000, terbaru per 8 Juni itu di Komisi 2 DPR RI jumlah formasinya yang ditetapkan pusat hanya 532.000. Jadi ini jauh dari kata sempurna 1 juta padahal gitu ya. Apa efeknya? Efeknya adalah kawan-kawan guru kita yang berharap menjadi P3K itu tidak bisa gitu. Karena ketika mau daftar nanti dia ya tidak ada formasinya di sekolahnya. Nah, contohnya kami mengambil dari Karawang ya, laporan dari P2G Karawang misalnya. Kabupaten Karawang mengusulkan formasi 1080 guru P3K yang disetujui oleh pusat hanya 660 guru. Nah, ini kan darurat kekurangan guru ASN kan sampai Ken Arok hidup lagi mungkin agak susah. Karena apa? Karena yang ditetapkan oleh pusat itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh daerah. Nah, ini menjadi persoalan. Yang lebih parah lagi misalnya di Kabupaten Serang yang diajukan 2087 guru P3K gitu ya. Untuk guru PAI, di samping saya ada AGPPAI, anggota kami juga ada guru agama Islam, pasti anggota AGPPAI juga. Yang disetujui pusat hanya 1, Bu Ketua. Jadi ini menyedihkan, 1 orang saja padahal yang diusulkan totalnya 2000 gitu ya, 2000 lebih. Di Serang sebanyak 430 orang. Jadi ini menyakitkan hati para guru gitu ya. Kemudian di Kabupaten Cianjur awalnya usulan 9.200 dari Pemkab Cianjur, lalu setelah ditetapkan oleh Kemenpan RB ternyata formasinya 246 guru saja. Di Subang juga demikian, yang diusulkan 3086 yang disetujui maksudnya hanya 13 orang formasi guru PAI yang disetujui, padahal total gurunya ada 600 gitu. Jadi tentu berkurang dari target 1 juta itu. Di Garut juga demikian, 8.801 usulan kuota dari Kabupaten Garut yang disetujui hanya 196 oleh pemerintah pusat gitu. Nah, potret seperti ini hampir terjadi semua daerah. Nah, kemudian informasi terakhir, kan daerah itu khawatir tadinya gaji tunjangannya dari mana. Kami membaca dengan seksama surat Kemenkeu nomor S46 PK 2021 tertanggal 31 Maret dikatakan bahwa di poin 1 sampai 4 jumlah formasi P3K guru dalam alokasi dasar DAU sebanyak 1 juta untuk 2021 dan anggarannya sangat besar 19,40 triliun. Berarti ini ada potensi saya kurang paham bagaimana dari segi anggaran, tapi ini mungkin tidak tercapai berarti gitu ya, karena 1 juta targetnya, kemudian yang ditetapkan hanya 532.000 tadi. Nah, kemudian ada kekhawatiran adalah dari daerah-daerah mungkin di surat Kemenkeu tadi kan dikatakan bahwa ditanggung oleh APBN DAU gitu. Tapi untuk 2021 ketika kami tanya ada kekhawatiran ya 2021 ditanggung, tapi nanti 2022 dan seterusnya siapa yang menanggung gitu kan. Jadi ada mispersepsi atau belum bulatnya antara pusat dengan daerah. Kemudian kami berharap tetap dan mengapresiasi Komisi 10 selama ini juga menyuarakan di berbagai RDPU untuk tetap membuka PNS guru gitu ya untuk 2021 dan seterusnya, karena memang kita kekurangan guru gitu. Kemudian minimal masa kerja, kami meminta ada revisi PP 49 2018, sebaiknya seorang guru P3K perjanjian kerjanya minimal 5 tahun, karena di situ 1 tahun. Apa yang bisa kita harapkan performa guru 1 tahun, ya kan? Karena di dalam PP tersebut minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi kami sepakat P3K ini sejatinya adalah kontrak gitu oleh negara. Gitu. Kami berharap minimal kontraknya 5 tahun. Kemudian tadi sudah dikatakan juga affirmative action, kami sudah menyampaikan juga ini kepada Pak Iwan Syahri.
Bahril kemarin pas mau Lebaran kami silaturahmi terkait dengan jumlah skema bagi teman-teman kami yang K2. Nah, kami mengapresiasi pemerintah misalnya dan Komisi 10 memberikan afirmasi kepada guru yang sudah punya serdik gitu ya untuk kompetensi teknis. Tapi untuk kompetensi teknis bagi yang masa kerja ini yang belum, karena Mas Nadiem, Mas Menteri menyamaratakan saja minimal 3 tahun gitu ya. Padahal faktanya teman-teman kita K2 itu ada yang mengajar sudah 20 tahun lebih. Tentunya harapannya adalah K2 yang ini merupakan produk negara, produk pemerintah di masa lalu, ini mesti dituntaskan dengan memberikan skema affirmative action. Skemanya kurang lebih seperti ini, kami sudah sampaikan juga ke Pak Iwan. 3 tahun misalnya 75 poin. Nah, sekarang kan Kemdikbud memberikan 75 poin saja untuk yang 3 tahun. Dari total 500 poin. Kita belum tahu kan berapa passing grade-nya gitu nanti kelulusan. Tapi kami berharap masa kerja yang sampai 15 tahun, 20 tahun diberikan afirmasi poin yang berbeda-beda. Itu yang namanya azas keadilan. Kemudian Mas. Siap. Kemudian yang berikut adalah afirmasi bagi PPG dalam jabatan untuk guru honorer K2 karena mereka usianya rata-rata di atas 40 tahun. Kemudian tadi kami sepakat juga harus ada upah layak guru karena setiap daerah memberikan keputusan upah guru yang berbeda-beda, maksudnya guru honorer. Ya, apakah bisa seperti SKB 4 Menteri dan seterusnya. Intinya ada standar minimum nasional. Lalu di P3K sekarang untuk rekrutmen guru P3K bahasa daerah dimasukkan ke seni rupa. Jadi teman-teman kita yang lulusan misalnya pendidikan bahasa Sunda, kemudian pendidikan bahasa daerah lainnya, mereka tidak bisa harus masuk ke seni rupa. Kami berharap tetap dibuka untuk formasi bahasa daerah untuk P3K. Nah, yang terakhir kami sepakat tadi pemerintah hendaknya melaksanakan perintah pasal 22, 23 Undang-Undang Guru Dosen terkait dengan guru ikatan dinas di LPTK. Terakhir, si Rama-Rama terbang ke Mahameru, Pak Tua singgah di Kota Langkat. Kita hadir bersama berjuang untuk guru agar Indonesia sejahtera dan bermartabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mantap betul ya.